itu A5 yang tadi guys. Gimana sih mobil kenceng masa macet, kalah sama ini. Kan sekarang lagi zaman mau masuk sekolah. Nah ini kita ada nih salah satu unit yang banyak banget ditanyain dari kemarin guys. Kalian penasaran kan ini unit apa? Ini adalah VW Sirocco facelift 1.4 twin charge. Jadi ada turbo dan supercharger, tapi udah full spec. Jadi ini udah stage 2. Isinya apa sih? Ini banyak banget. Kita nggak bisa ngomong sekarang, langsung saja ikuti ya. Nah, langsung aja kita bahas secara eksterior ya guys. Jadi di luar ini, di bagian depan, kalau bukan tipe yang R-Line, dia dapat yang honeycomb. Jadi ini grillnya honeycomb, grill bawahnya juga honeycomb. Tapi ada suatu perbedaan, yaitu di emblemnya. Ini emblemnya dia dihitemin, jadi hitam campur sama Rising Blue Metallic ini beda banget guys. Ini kalau kalian lihat langsung ganteng banget sih. Karena ini mobilnya sporty ya, jadi dia nggak ada krom-kroman lagi. Terus kalau kita lihat ke bumper bagian bawah, ini harusnya fog lamp sama sen di sini. Cuma ini sudah di-delete. Jadi ala-ala yang Sirocco Type R. Jadi yang versi yang kencangnya. Jadi ini tampang itu agresif banget ya dari depan. Tapi fitur sen ini dia masih ada. Jadi sen itu kalian nggak perlu worry karena dia masih bisa pakai sen juga di depan. Terus ada tambahan lagi lips karbon. Ini kuat ya. Jadi pendek banget, ini udah kalau kita lihat di sini sih memang udah lumayan lama dipakainya, tapi ini nggak ada crack sama sekali, jadi kualitas karbonnya juga bagus banget. Terus ini cocok banget sama tampang yang galak banget kayak ini guys. Nah, terus sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Ini juga ada salah satu bagian yang spesial ya di samping sini. Velgnya juga sudah diganti dengan wet sport ya. Wet sport ini TC, jadi ini banyak banget orang-orang pakai ini. Kenapa? Karena ringan dan juga dia fitmentnya gampang banget. Jadi ini nggak pakai spacer, plug and play, jalan nggak geter, aman banget dan juga ringan. Buat kaki-kaki itu nggak menyiksa ibaratnya gitu ya. Terus udah dilengkapi juga dengan coilover. Coilover itu dia pakai BC, jadi yang bagus punya ya. Dia bisa damping control juga bisa, high and low juga bisa. Terus ini bannya juga udah menggunakan GT Radial Campiro SX2. Jadi ini salah satu ban semi slick yang bisa dipakai di jalanan dengan aman, dan juga kalau pas lagi panas itu enak banget. Bannya tuh ngegigit banget guys. Bahkan kalau udah panas, dia tuh ngalahin grip dari salah satu ban road high performance yang terkenal yang di brand sebelah itu guys. Terus di sini juga sudah menggunakan BBK. Ini BBK Brembo ya, ini 4 pot. Terus rotornya juga udah pakai yang slotted drill, jadi dia secara pendinginan rotor juga sangat bagus. Wah, ini brakingnya sih beda banget guys dengan Sirocco standar ya, karena ini udah dimodif juga, jadi udah stage 2. Secara kaki-kaki mesin ini udah another level lah ibaratnya. Tapi juga nggak lepas dari maintenance, kan ini maintenance-nya juga bagus guys. Penggantian oli transmisi, penggantian oli mesin itu selalu rutin gitu. Terus bagian samping ada lagi nih guys. Bagian samping secara kosmetik yang paling beda adalah di side skirt ini. Karena ini side skirt yang punyanya R-Line. Kalau yang tipe yang biasa ini nggak dapat kayak gini, dia dapatnya itu molding plastik ya di pintu. Tapi ini udah dilepas, jadi dia pakai yang R-Line. Terus di belakang juga sudah dipaint. Kalipernya ini warnanya kuning, jadi sama kayak BBK depan. Terus di rotor disc brake-nya juga dia ada C-pattern, jadi bukan yang slotted drill, tapi dia pakai yang C-pattern. Dari segi belakang,
Ini udah menggunakan sayap carbon fiber asli. Ini tipenya Osir ya. Jadi Osir ini dia galak banget kalau di Sirocco karena dia agresif banget nih. Lipetannya terus angle-nya ini tajam banget dan cocok banget buat mobil yang ganteng kayak gini. Terus di bawah juga sudah dapat carbon fiber diffuser ya. Ini diffusernya asli jadi sampai bawah. Ini benar-benar ngefek ke downforce. Dia mengeluarkan turbulent air dari belakang mobil. Terus kenapa juga sudah menggunakan yang quad tip ya. Dan ini udah sampai downpipe juga. Jadi secara performance memang dibutuhkan karena dia udah ECU-nya stage 2 juga. Tuningan si ECU ini dia menggunakan brand yang sangat terkenal di VW Group, yaitu adalah APR Group. Itu sangat terkenal sekali di Jerman dan juga kita punya cabangnya di Indonesia ini. Sekarang kita lihat di bagian mesin, guys. Nah, ini di bagian mesin sebenarnya kalau secara kosmetik ya, ini nggak ada yang agresif gimana banget. Cuma memang ada perbedaan penggantian intake udara. Ini sudah menggunakan Forge carbon fiber air intake system. Jadi ini sudah menggunakan rem air ya. Ini udara masuk dari sini, filternya ada di sini. Dia langsung memasukkan ke intake bagian turbo di bawah sini. Nah, ini jadi turbonya, superchargernya ada di bagian belakang. Gitu. Jadi secara power delivery itu bagus banget buat daily ya kalau yang 1.4. Kalau yang 2.0 memang udah nggak twin charge, tapi dia menggunakan single turbo tapi besar gitu. Ini juga servisnya masih selalu rutin di bengkel resmi. Kita bisa lihat dari oil filternya juga, ini masih orinya VW. Jadi dan si coolant-nya juga masih warnanya pink ya. Jadi kalau kita ngeliat VW itu selalu dari situnya. Karena pink itu selalu VW Group coolant, warna coolant-nya. Jadi beda banget dengan sistem-sistem lainnya gitu. Terus ini kita udah kasih detailing engine ya, jadi udah lengkap semua. Terus di bagian sini memang kelihatan agak kosong karena dia orinya airboxnya ada di sini, sedangkan ini sudah menggunakan Forge. Jadi dia secara turbulent air ini dia lebih direct ke mesin, jadi secara performa jauh lebih bagus. Terus stage 2 ini dia sudah menggunakan hardware, yaitu adalah intercoolernya twin intercooler. Jadi intercooler ada double nih guys. Kita bisa lihat dari bawah, coba lihat ke bawah sini. Nah, ini ada yang kayak behel nih guys, behel gigi gitu ya. Nah, ini intercooler double, jadi di belakang itu ada intercooler lagi. Namanya twin intercooler dari Forge. Jadi secara performance ini beda banget. Nanti kita akan coba pas lagi nyetir ya. Penasaran kan? Langsung aja. Nah, ini kita sekarang lagi ada di dalam VW Sirocco facelift 1.4 TSI ya. Ini dia sistem mesinnya 1400 cc, cc kecil, tapi dia menggunakan twin charge. Twin charge itu artinya ada supercharger yang support untuk RPM bawah dan juga ditendang langsung sama turbocharger setelah lewat RPM tertentu. Nah, itu spesialnya mesin si VW 1.4 TSI-nya itu. Dia memang sudah nggak diproduksi lagi si twin charge-nya ini. Kenapa? Karena memang untuk secara reliability dibandingkan dengan sistem-sistem yang single turbo pasti akan lebih banyak konsekuensinya. Cuma si twin charge ini mesinnya sangat irit guys. Irit, dia ngasih power yang sangat besar. Jadi efisiensi di mesin ini tuh sangat bagus. Bensinnya juga irit banget buat mesin sekencang ini ya. Jadi ini nggak ada yang berani gitu loh. Jadi memang VW itu terkenal di bagian mesin dan juga transmisi yang digunakan. Transmisi digunakan itu adalah 7-speed dual clutch transmission atau yang sering disebut DSG ya kalau VW. Nah, DSG itu dia menggunakan dua kopling ganda, satu genap, satu ganjil untuk giginya. Perpindahannya kalau untuk di dalam kota itu dia sangat smooth ya. Jadi lebih ke fuel economy. Kalau mobil-mobil Jepang itu mereka mengabadikan sistem CVT yang sebenarnya itu bukan transmisi yang memiliki gigi, tapi itu hanya memanipulasi. Sedangkan kalau Eropa dia selalu menggunakan
dual clutch transmission, atau kalau VW itu DSG. Itu adalah kopling ganda. Jadi secara pas kita RPM rendah ini, dia selalu ngasih gigi yang paling tinggi guys, paling tinggi untuk konsumsi bahan bakar yang paling minim. Tapi dia juga nggak membiarkan kalau power kita kurang gitu loh. Jadi memang pada saat kita kick down itu dia langsung cepat perpindahannya gitu. Dan cara sistemnya itu biasanya kalau dual clutch itu dia sudah standby. Misalkan kita sekarang lagi ada di D4, gigi drive tapi gigi 4 gitu loh. Nah kalau kita lebih dari RPM tertentu, misalkan kita mau sampai di 3000 RPM, kopling yang genap yang untuk engage gigi berikutnya, which is gigi 4, itu sudah standby. Pas kita lewat RPM tertentu, dia langsung pindah gitu. Jadi nggak ada delay sama sekali. Ini contohnya kita di gigi D ya. Kita coba akselerasi sedikit aja. Kita kick down ya. Enak sih guys. Ini baru D loh, nanti belum. Kita nanti akan have fun ya. Ini giginya juga panjang, jadi kita ini di 60 km per jam, tapi ini udah sampai gigi 5, D5. Konsumsi bahan bakar kalau dalam kota ini di 1.4 standar ya, kalau belum dituning itu standar itu kurang lebih dia 1.12 gampang. Kalau udah dituning karena bobotnya ringan, mobilnya ringan, sedangkan torsi yang dihasilkan itu jauh lebih besar, ini jauh lebih irit guys. Nah itu yang orang kadang suka salah pengertian, oh tuning jadi boros gitu. Enggak kok, enggak, kecuali memang kita nambahin parasit drag ke bagian mesin. Misalkan contohnya kita tambahkan supercharger yang butuh belt pulley yang lebih gitu loh ya, jadi supercharger itu udah pasti lebih boros karena dia positive displacement gitu. Kalau turbocharger dia memang lebih irit gitu, dan ini sudah dituning, torsinya ini lumayan besar, stage 2 lagi ya, udah menggunakan twin intercooler, intake, exhaust juga udah lengkap semua. Ini dia bahan bakarnya kalau kita setting, kita lihat rata-ratanya kurang lebih 1.15 dalam kota. Tapi kalau kita bejek itu udah jadi boros guys. Nah itu di situ perbedaannya di situ. Kalau kita ternyata irit banget, cuma pada saat kita pengen gas nih ya, dia langsung lumayan boros. Ini mungkin kena di 110 kalau kita sering bejek di dalam kota gitu. Tapi luar kota itu normal 118. Dia torsinya cukup banget buat mendorong si mobil ini untuk bergerak ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya itu oke banget buat anak-anak kuliah ataupun kalian yang udah mid-30s tapi mau suatu yang bisa kalian nikmati gitu ya setiap harinya. Ya ini mungkin cocok guys. Si biru ini tuh cocok banget, apalagi dia datang dengan warna kebanggaan yaitu adalah Rising Blue Metallic gitu. Ini warna hero colornya mereka gitu. Nah ini jadi kalau VW itu bedanya gini guys, dia nggak ada drive mode seperti BMW ataupun Mercy, tapi dia hanya ada mode transmisi. Ini lagi ada modenya drive, ada modenya S, sama satu lagi manual gitu. Kalau S dia cenderung lebih menahan RPM tinggi sebelum shifting. Kita contohkan ya. Nah ini langsung masuk ke 2. Terus suaranya juga beda. Pas dia downshift, misalkan saya nggak megang apa-apa nih, dia turun gigi 2. Tuh. Dia ada kayak ibaratnya kalau mobil manual itu ada heel toe gitu. Nah itu ada RPM matching gitu untuk shifting downnya juga gitu. Nah terus ini di gigi S ini bagi kalian yang baru nyobain VW, ini mungkin good idea banget untuk coba di sport mode-nya ini, karena ini kalian bisa tahu shifting point yang paling optimal itu di mana. Nanti kalau sudah oke, sudah matang lah ibaratnya dengan karakter si transmisi yang VW yang kalian punya, bisa langsung pindahin ke manual gitu. Nanti kita akan tunjukkan juga ya. Nah ini kita lagi di mode sport. Jadi kalau VW itu dia nggak merubah damping juga guys. Ini jadi masih nyaman walaupun udah pakai coilover ya. Nah ini masih nyaman banget menurut kita. Ini kita lagi 40 km per jam tapi kita lewatin speed bumps dan dia nggak ngegeser sama sekali gitu. Ini benar-benar stabil ya mobilnya, terus juga nyaman. Buat harian sih oke banget sih. Ini gigi S memang dia selalu nahan gigi seperti ini sampai nanti RPM tertentu baru dia pindah. Nah itu karakter sport mode di situ gitu. Kalau menurut
ATPM itu ada campaign yang memang kita harus kadang menggunakan shifting manual sekali-sekali, karena biar si mekatroniknya itu aman dan juga nggak cepat pindah di bagian gigi 1 dan 2 nya itu guys. Gitu guys, lihat guys, itu ada A5 Grand Coupe jadi salvo kan. Nah ini kita bentar lagi masuk ke sirkuit, kita akan coba ya performanya dia. Pertama kita lagi ada di sport mode, kita akan coba tarik di sport mode nih guys ya. Ini masuk nih, coba ya. Tarik, gila 1400 sih, tenaga kayak gini segede banget sih guys. Nah ini kita sekarang masuk di D, terus pilih ke manual. Ini mode yang paling favorit di VW. Kenapa? Karena shifting ini dia beda banget. Ini kita coba ya, kita downshift. Kalian ada, kalau kalian bisa dengerin dari suara mesin, itu tadi ada suara siulan pas kita lepas gas. Itu spool back dari si turbo sistemnya. Wah ini sih enak banget sih guys. Kita coba ya, dari standstill kita akan coba nih. Ini kita lagi ada di sirkuit di belakang ya. Ini memang kebetulan jalannya agak sepi, jadi kita bisa ngetes di sini. Ini kita dari berhenti nih guys. Kalian mungkin mau pegangan ini guys. Ini mungkin mode yang tergilanya ya bisa dibilang, karena ini kita matiin traction control ya. Coba ya. Setiap kali kita lepas gas tuh ada siulannya nih guys, kayak contoh ini. Kayak gitu. Wah ini orang pakai ini daily sih happy banget sih. Bener-bener reliable, irit, fun to drive. Ini apalagi yang kurang gitu loh guys. Nah ini biasanya kalau Sirocco standar itu memang nggak akan ada suara siulan pas kita lepas gas seperti itu. Memang siulan itu bisa di akalin dengan 2 cara, yaitu adalah salah satunya dia menggunakan blow off valve. Tapi kalau blow off valve itu biasanya dia mengurangi input udara ke dalam mesin, jadi biasanya akan lebih ngempos gitu. Jadi dengan power yang ada itu biasanya akan lebih ngempos. Atau yang dilakukan mobil ini adalah dia upgrade stage 2 dan menggunakan twin intercooler. Jadi dia menggunakan flow udara yang lebih besar, volumetric efficiency-nya itu jadi sangat bagus. Jadi flow udaranya itu dia ada 2 channel gitu ya, depan intercooler, belakang intercooler. Jadi secara pendinginan itu bagus banget buat turbonya juga, buat mesinnya juga. Yaitu yang digunakan adalah sistem itu di bagian mobil ini. Jadi pada saat kita lepas gas itu tuh suaranya memang keluar, dia spool back lagi ke bagian intake system. Makanya bisa kedengaran seperti itu tanpa harus mengurangi performa dari mesin. Itulah yang dicari di mobil-mobil balap guys gitu. Ini mobil kenceng yang masih bisa dipakai harian. Kita coba lagi ya. Terus kalau kalian lihat ya di sini, Sirocco facelift itu enaknya dia ada engine instrument di sini. Ini oil temperature, terus ini buat lap timer ya. Jadi kalau kalian misalkan di sirkuit ini bisa banget dipakai buat lihat best time kalian itu berapa per lap. Terus di sini ada boost gauge. Boost gauge ini dia menunjukkan unitnya itu pakai bar ya. Nah ini lumayan gede banget sih, powernya gede banget guys. Ini speechless dah. Terus ini juga kita ngeliatin speed bumps juga masih manusiawi, masih nyaman lah ibaratnya gitu. Kalian mau pakai ini shifting, upshift juga bisa, atau kalian mau pakai pedal shift, downshift, upshift juga bisa. Biasanya sih kalau orang yang suka mobil manual pasti akan lebih menggunakan situasi transmisi di sini karena dia lebih
feeling berkendaranya itu lebih dapat kalau di sini gitu. Kayak kita pakai bawa mobil manual, tapi ini transmisinya otomatis gitu. Wah, itu A5 yang tadi guys. Gimana sih mobil kenceng masa macet, kalah sama ini. Nah, ini di depan ada jalan yang agak lurus nih guys. Kita akan coba lah ya. Kita pull sedikit lagi. Macet lagi nih. Kita akan buka kacanya sedikit ya. Jadi kalian bisa mendengar siulan dari si mobil ini guys. Asik sih ini mobil. Gila. Kalian kalau punya uang 400 jutaan udah bisa dapat kok guys. Ini mobilnya nggak gitu mahal, murah. Buat tahun muda ya, tahun muda dapat mobil se-fun ini. Wah, ini sih worth it banget sih. Kalau di sini ada 10 mobil kayak gini pasti kita beli semuanya sih guys. Sampai di situ review kita kali ini. Ini adalah VW Sirocco facelift 1.4 TSI stage 2 guys. Jadi pasti kalian penasaran kan seperti apa detailnya lagi dan seperti apa sih rasanya nyetirnya ini. Kalian kalau penasaran langsung saja datang ke showroom kita di Garasi Bloko yang beralamat di bawah sini, dan juga nomor telepon kita juga ada di bawah sini. Jadi kalian tunggu apa lagi, karena barang ini pasti akan direbutin sama orang. Thank you.